jumpa lagi dalam Dunia Kita, program mingguan VOA Indonesia. Kali ini dari Alexandria, Virginia. Saya Virginia Gunawan. Dan Aryatna Budianto. Pemirsa, kami ingin mengucapkan selamat Natal untuk Anda yang merayakan dari semua tim VOA di Washington DC dan juga di Indonesia. Nah pemirsa, kami sengaja mengajak Anda untuk berjalan-jalan di kota tua Alexandria ini karena di sini salah satu yang katanya hiasan Natalnya tuh paling meriah gitu ya. Dan dari beberapa rating yang dinobatkan untuk kota-kota di Amerika Serikat, Mbak, ini salah satu kota yang disebut sebagai the most holiday town. Wah, jadi suasananya ini seperti di film-film pemirsa. Nah pemirsa, kami punya beberapa cerita dari Amerika Serikat dan kegiatan diaspora Indonesia yang ada di sini. Bagaimana diaspora Indonesia ini merayakan Natal di Amerika Serikat. Betul, dan Natal itu kan biasanya identik dengan musim berbagi ya, musim beramal bagi warga Amerika Serikat. Nah, sekarang kan ini lagi inflasi ya, harga pada mahal dan lain sebagainya. Nah, kita ingin melihat apakah inflasi ini berpengaruh kepada kebiasaan beramal warga Amerika Serikat. Sekitar 200 warga diaspora Indonesia pada 3 Desember hadir dalam perayaan Natal bersama masyarakat Kristiani Indonesia di kediaman resmi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat di Washington DC. Meski perayaan fisik kembali bisa dilakukan, panitia tetap ingin membatasi jumlah warga yang datang. Jadi kami agak sedikit takut untuk mengundang orang banyak karena pertama kali setelah pandemi begitu. Jadi juga ingin kita menjaga supaya berhati-hati dan juga mengerti bahwa kami masih mencoba lah. Acara juga berlangsung relatif sederhana. Diawali penyalaan lilin oleh Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani, diikuti 4 warga yang mewakili tokoh agama dan komunitas Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perayaan Natal kali ini juga dihadiri warga dari agama lain dan diadakan setelah acara kebaktian khusus untuk umat Kristiani. Yang non-Kristiani tidak hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga ambil bagian dalam sajian budaya, termasuk kelompok angklung dari latar belakang berbeda yang ikut memainkan lagu-lagu Natal. Persamaan masyarakat Indonesia, terutama di sekitar DMV ini, kalau kita lihat tidak mengurangi makna maupun arti dari Natal yang kita rayakan bersama. Kebersamaan itu mengingatkan Dubes Rosan pada masa sekolahnya yang kemudian ia ceritakan pada mereka yang hadir. Saya masih mengingat pada saat saya SD, orang Laborat itu di Blok M, setiap hari Sabtu, kami semua nih, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, berjalan bergandengan tangan setiap Sabtu pagi selama 6 tahun menuju gereja Efata. Sementara itu di New York, perayaan Natal umat Kristiani diaspora Indonesia berlangsung lebih meriah. Perayaan yang diselenggarakan di gedung Promise International Fellowship di kalangan Flushing, Queens ini dihadiri sekitar 700 orang. Dan tak hanya dihadiri diaspora Indonesia dari New York saja. Untuk pertama kalinya ini sejak 3 tahun kita kena pandemi, ini yang full scale kita in person, ada perayaan Natal dan ini benar-benar bisa merekatkan antar satu denominasi gereja satu dengan yang lain. Dan terutama karena ini datangkan banyak lagi masyarakat Indonesia, tidak hanya dari New York dan New Jersey, tapi juga ada beberapa yang dari Connecticut. Acara ini pun juga dimeriahkan talk show dan drama musikal Natal. Mereka merayakan Natal bersama sesama diaspora Indonesia sebelum bersiap merayakan di gereja maupun bersama keluarga masing-masing. Dari Washington DC dan New York, Yuni Salim, Ariona Arifin, Naratama, dan tim VOA. Belmont, seorang anak usia 9 tahun yang tinggal dekat Boston, negara bagian Massachusetts, tahun ini mengumpulkan 2 ton bahan makanan dan $4.000 bagi organisasi penyalur bantuan makanan di sekitarnya. I want to help people who don't have very much. Penggalangan bantuan ini pertama dilakukan Belmont tahun sebelumnya setelah ia untuk pertama kalinya melihat warga tunawisma saat berlibur di California. The plan is to continue this. That was the first annual charity event for Belmont's Wish, and we just look to do it again bigger and better next year. Sementara di Santa Rosa, negara bagian California, penggalangan bantuan makanan diwarnai sedikit persaingan sehat.
Penggalangan bantuan makanan diselenggarakan para veteran dari seluruh cabang angkatan bersenjata Amerika Serikat, mulai Angkatan Darat, Laut, hingga angkatan terbaru Space Force atau Angkatan Antariksa. I donated to the Army in honor of my grandfather when he served in World War II. Kind of a meaningful nod to his service and his time and contributions to the country. I wanted to come out, just kind of show my daughter that we're out here in the community, trying to help out the people that served our country, Meski diwarnai persaingan seru, para relawan menyadari tujuan mereka sama. We really do have a need in our community for food. So this was a way to show people that yes, the veterans help to serve our country, but they also come back and they continue to serve our country. We want to be a part of ending the hunger issue in America. And why not start in your backyard? Oh, thank you so much. Bantuan disalurkan lewat organisasi nirlaba Redwood Empire Food Bank. Menurut pengelolanya, sejak inflasi meroket, jumlah pemohon bantuan juga meningkat tajam. We saw 38,000 families come to us just in the month of October, which is, before the pandemic, we were looking at 17,000 families. Tingginya laju inflasi selalu dikhawatirkan mengurangi jumlah dana yang mengalir ke lembaga amal. Many households are thinking carefully about how to allocate their scarce resources, understanding that their disposable incomes are more constrained with higher inflation. Organisasi nirlaba Giving Tuesday yang menggalakkan sumbangan amal pada akhir November mencatat terjadi peningkatan sumbangan sekitar 15% pada hari Selasa setelah Thanksgiving dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian laporan tim VOA. Nah, seru banget ya Nak ya, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh diaspora Indonesia untuk merasakan Natal bahkan di tanah perantauan. Betul, dan pemirsa sehabis ini kami akan membawakan liputan menarik lainnya tentang dekorasi Natal dan akhir tahun yang meriah di Amerika Serikat, juga tentang apakah inflasi mempengaruhi belanja pohon Natal warga Amerika. Nah, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dunia Kita. Biasanya mulai menarik ya Nak ya. Betul. Nah pemirsa, masih di Dunia Kita dan kami masih membawakan beberapa cerita dari Amerika Serikat, terutama tentang suasana Natal di sini. Betul. Nah Natal ini di Amerika Serikat serunya adalah mendekornya. Bahkan Gedung Putih pun itu kan selalu punya tema dekorasi Natal ya. Ini biasanya nih ajangnya Ibu Negara. Jadi kali ini tema Natalnya adalah We the People, yang embracing atau merangkul keragaman di Amerika Serikat. Karena kan kalau Natal itu bukan hanya Natal aja ya di akhir tahun ini ya yang dirayakan. Ada beberapa perayaan keagamaan lain yang ada di Amerika Serikat. Yang pertama untuk umat Yahudi, itu ada Hanukkah. Lalu untuk warga Amerika Serikat keturunan Afrika itu adalah Kwanzaa. Ini sebuah tradisi ya yang dilakukan oleh mereka untuk merayakan kultur atau budaya mereka. Betul, tapi yang tadi nggak ketinggalan dari hiasan atau dekorasi yang jamak kita lihat di Amerika Serikat adalah pohon. Nah kalau misalnya di zaman inflasi gini, kira-kira harga pohon Natal tuh naik apa enggak? Wah, memang sekarang semua itu mahal ya di Amerika Serikat ya Nak ya. Nah ngomong-ngomong soal dekorasi Natal, ini ada satu wilayah di Brooklyn, New York yang memang sangat terkenal oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk melihat dekorasi lampu-lampu Natal selama musim winter atau holiday ini. Kita akan pemirsa. Oh, I like that. Yes. Setelah beberapa tahun terakhir menggunakan pohon Natal buatan alias plastik, keluarga Pruitt tahun ini menggunakan pohon hidup tebangan. We haven't had one in a while, so we thought we might just go back and see if we like it, how much of a mess it might be. Kali ini mereka juga membeli jauh lebih awal dari biasanya. We've usually done it the week after, but this year, who knows? We might get this one up today. Keluarga Cooper adalah penjual pohon Natal di Hall County, negara bagian Georgia. It's the logo. Kathy setuju dengan langkah keluarga Pruitt membeli lebih awal. Pohon Natal tebangan relatif langka kali ini dan harganya relatif lebih mahal, sedikitnya $4 per pohon. Ini peningkatan sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. This year I had one variety of size that was $11 more than last year. Menurut survei oleh Asosiasi Pohon Natal Nasional AS,
Rata-rata konsumen membelanjakan $69.50 untuk membeli pohon Natal hidup pada 2021. Tahun ini estimasi harga pohon adalah mulai $50 hingga $200. Prices have risen a little bit, probably about 10%, and some of that is, of course, inflation overall. Growers' expenses are increasing, their labor, their materials have all gone up, and so consumers can expect to see some of that reflect in the price of the trees that they're going to purchase this year. Menurut peneliti Texas A&M University, harga pupuk saja bisa melonjak sekitar 80%. One of the things we've seen as Christmas tree prices have begun to increase here over the last few years is we're getting a lot of interest in new growers. But it's kind of changed. We aren't seeing people getting in that want to become large wholesale growers, but actually people that are interested in smaller choose and cut types of operations. I think the price increases go back to the drought year of 2012. A lot of growers lost their young trees and even some mature trees, so that lost a lot of trees out of the potential marketplace, and they've also lost growers. I mean, if you lose all your trees and you're getting kind of elderly and you say, well, why start all over? Menurut pantauan Purdue University, jumlah pohon cemara yang ditanam pada 2021 sekitar 25% lebih tinggi dibandingkan angka pada 2018. Tapi banyaknya pohon ini takkan langsung mempengaruhi harga di pasaran, karena butuh waktu sekitar 7 hingga 8 tahun bagi pohon cemara untuk siap dipanen sebagai pohon Natal. Demikian laporan tim VOA. Ini salah satu kawasan paling meriah dekorasi jelang Natal dan Tahun Baru. Perumahan di Dyker Heights, Brooklyn telah menyatukan orang dari berbagai kalangan dalam suasana gembira selama 3 dekade. It's all positive energy. You know, it's not a political thing. Everybody is together and everybody enjoys, and it's a festive thing. So it's a beautiful thing. It's something that everybody can have. Sejak membeli rumah ini tahun 2014, Ron selalu berpartisipasi. Tiap tahun barangnya selalu bertambah, baik lampu, kabel, hingga dekorasi. There is no vision. Everybody is expressing themselves a different way. Some people have white lights, some people have colored lights. I have a nativity, which I'm going to put tomorrow. The true meaning for us is the birth of Jesus. So that's what is going to be the centerpiece of my display. Dengan mematuhi peraturan tidak tertulis, Ron meneruskan tradisi yang dimulai oleh Lucy Spada yang dikenal sebagai Mrs. Santa Claus di kompleks ini. VOA berbicara dengannya tahun 2019. 1986, I moved here and it was done in memory of my mother. And it started very small. I was the only house that did it on this block. And then it just got bigger and bigger and bigger. First everybody complained about it, but then everybody chipped in, everybody, put into it, and it became bigger than... And Christmas. Yeah, it got big. I never thought it would. Kemeriahan sempat terhenti tahun 2020 akibat pandemi, tapi tahun 2021 kembali berlangsung. We coming from Chicago. Yeah, we enjoy the day here. So beautiful. It's totally different. I'm actually from New York. I've lived here all my life, and this is the first time I've ever seen this. I mean, I wish I was here when I was a child, yes. Here you see people live here. They do it for the people. So there is like a hominess feeling when you go here. Like, I could go into this house. I could have like a hot chocolate right now and be surrounded by those lights. So I think that's what people like here. Tidak hanya sekedar menghibur, komunitas Dyker Heights pun sering mendedikasikan dekorasi untuk tujuan sosial atau filantropi. Dari Brooklyn, New York, VOA. Nah, Jin, ngomong-ngomong dekorasi Natal, ngomong-ngomong New York, kita nanti akan bergabung dengan Randy Wicaksana, pemirsa, reporter VOA Indonesia yang memang station di kota New York. Kita akan ngelihat gimana sih suasana holiday di sana, pasti seru ya. Lebih seru dibandingkan sini pastinya. Kayaknya pastinya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Sekarang
sekarang saya menyapa pemirsa dulu kita langsung dari salah satu tempat yang ikonik punya di kota New York, Times Square, menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru yang sudah mulai normal kembali. Seperti teman-teman lihat di belakang saya, ini sih turis semua mayoritas, karena ini memang salah satu spot mayoritas yang ingin dikunjungi oleh para turis di New York City. Sudah nggak ada yang maskeran di sini karena masker sudah tidak lagi wajib. Nah, bicara soal pariwisata, teman-teman Indonesia kita, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana sih kondisi pariwisata di New York City, lokasi apa aja yang menarik, dan bagaimana kondisi sekarang, apakah sudah sepenuhnya pulih dibandingkan dengan pandemi yang dulu. Kita lihat. Holiday Market, coklat panas, seluncur es, hingga etalase toko, semua didekorasi meriah menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru di kota New York. Daya tarik akhir tahun New York ini membuat Biru dan Hambali, dua pasangan asal Indonesia ini melancong ke kota apel besar di tengah liburan kuliah S2-nya. Terus kita pengen lihat kota, tempat di mana semua mimpi orang-orang itu ada di sini. Saya nonton Home Alone zaman kecil kan, Natal, dan sekarang akhirnya bisa berada langsung di negara yang ngerayain Natal tuh kayak dreams come true juga sih. Potret kota New York di perfilman Hollywood jadi salah satu alasan mengapa kota ini digemari wisatawan dalam dan juga luar negeri. Concerts, culture, the arts, like famous architecture. New York speaks to the imagination, I think, right? Also in movies and in songs. And so I think for many people it's on their bucket list of a place you at least have to go once in your life. Biru dan Hambali termasuk dalam 6,5 juta wisatawan yang diproyeksikan mengunjungi New York saat musim Natal dan Tahun Baru. Meski terhitung lebih sedikit dibanding sebelum pandemi, angka ini terhitung optimistis untuk pertumbuhan pariwisata New York yang sempat mati suri. Meski pariwisata bukan komponen ekonomi utama New York, tapi kontribusinya tidak kecil. Lebih dari 370.000 lapangan pekerjaan tersedia di New York tahun 2019 berkat industri pelayanan dan jasa. Ini termasuk pekerja restoran, hotel, tur, dan tiket Broadway yang ada di kota ini. Tahun 2020, pandemi melumpuhkan New York dan membuat hampir 90.000 orang kehilangan pekerjaannya di bidang ini. Meriahnya musim akhir tahun menyokong pemulihan ekonomi New York dan menyerap hampir 10.000 lapangan pekerjaan yang baru. Prediction is from NYC and Company that in 2024 we'll be back at 2019 level. So that's going up pretty extensively. Ancaman resesi 2023 diperkirakan tidak akan mematikan wisata New York City, meski tetap akan mempengaruhi perilaku wisatawan dalam berbelanja. Menurut Mitra Pariwisata dan Pemasaran Kota New York, NYC and Company. Traditionally for New York City is that people will still come, but they may behave differently. So they may spend a little bit less money. Maybe they might choose a slightly less expensive hotel. Maybe they will buy 2 pairs of shoes instead of 3. Or maybe their splurge meal becomes a lunch instead of a dinner, but it doesn't mean that they're not coming. They're just behaving differently. Meski 80% wisatawan berasal dari domestik, namun rata-rata pengeluaran belanja wisatawan internasional umumnya jauh lebih besar. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Dong yang teman-teman lihat saat ini akan menjadi tempat dijatuhkannya bola menyambut perayaan Tahun Baru. Jadi tempat saya berdiri saat ini, tanggal 31 mendatang, akan ramai luar biasa. Jadi isi turis semua. Demikian laporan dari New York City. Kita kembali ke Washington DC bersama dengan Ana Budianto. Kita sekarang harus pamit dulu karena udah 30 menit menemani Anda. Jangan lupa kalau misalnya menonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, kunjungi situs kami www.voaindonesia.com atau nonton di YouTube channel VOA Indonesia. Dan kami nantikan juga Anda untuk jadi sahabat kami di media sosial. Ada Twitter, Facebook, Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Ditunggu like-nya, komen, dan juga pertanyaan Anda lewat DM. Bisa lewat DM kami, bisa juga lewat VOA Indonesia. Betul, kalau misalnya ada usulan ya, mau apa nih yang diliput next time, langsung aja usulkan di situ. Kalau gitu kami undur diri dulu dari Alexandria, Virginia. Saya Ariadna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat Natal. Selamat Natal.